Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi redoks melibatkan penurunan bilangan oksidasi yang selanjutnya disebut dengan reduksi, dan kenaikan bilangan oksidasi yang disebut dengan reaksi oksidasi. Ilmu tentang reaksi redoks banyak kita jumpai di kehidupan nyata. Salah satunya adalah pemanfaatan lumpur aktif sebagai bahan dalam proses pengolahan limbah industri. Di dalam proses pengolahan limbah industri tersebut, terdapat reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi di dalamnya. Pada proses pengolahan limbah industri, prinsip dari metode lumpur aktif ini adalah terjadinya proses oksidasi pada bahan organik maupun anorganik agar dapat diolah dengan mudah di tahap selanjutnya. Kemudian, dalam proses pengolahan limbah industri, lumpur aktif dijadikan sebagai katalis yang membutuhkan oksigen untuk proses oksidasi yang akan terjadi degradasi ketika mikroba dan jamur tumbuh. Di dalam proses pengolahan limbah industri juga terdapat metode lumpur aktif yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan material pada air limbah. Kemudian metode lumpur aktif dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap awal, kedua tahap primer, ketiga tahap sekunder, yang keempat adalah tahap tersier. Pada tahap awal terjadi pemisahan benda-benda asing. Limbah dicampur agar laju aliran dan konsentrasi partikel lebih konsisten. Kemudian pada tahapan primer atau tahapan pengendapan, limbah diendapkan sehingga partikel ukuran besar dapat terpisah. Kemudian limbah diberi larutan elektrolit seperti FeCl2, FeCl3, CaOH, dan Al2SO43. Pada tahapan ketiga, yaitu tahapan sekunder yang meliputi tahap aerasi, limbah kemudian dicampur dengan lumpur aktif yang mengandung banyak mikroba pengurai. Kemudian oksigen ditambahkan ke dalam air limbah yang sudah dicampur lumpur aktif. Adanya mikroba yang mengurai materi organik dan anorganik akan membebaskan gas H2S dan NH3 sehingga dapat mengurangi bau pada limbah tersebut. Dan pada tahap ini terjadi proses penurunan nilai BOD sehingga kadar oksigen meningkat. Proses ini melibatkan reaksi oksidasi limbah organik dan terdapat persamaan reaksi sebagai berikut. Kemudian yang terakhir, pada tahap tersier terjadi pemisahan kandungan zat-zat yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, limbah dapat dibuang karena telah terjadi proses pengolahan sehingga aman untuk dibuang atau disalurkan kembali. Sehingga terdapat persamaan reaksi yang terjadi dari pengolahan limbah dengan metode lumpur aktif ini, yaitu 2H2S sebagai reduktor dan mengalami oksidasi yang menghasilkan 2S. Dan untuk oksigen atau O2 sebagai oksidator yang mengalami reduksi dan menghasilkan 2H2O. Dan terima kasih, sekian dari saya Karina Kadina Cahyani dari kelas 10 IPA 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.